Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,09% ke angka 6.652. Selain video ini, kami juga akan upload satu video lagi pada jam 8 malam nanti akan membahas saham SMDR dan BRPT yang hari ini naik lumayan tinggi. Nah, di video ini saya coba menganalisa beberapa saham di satu sektor yang ada potensi untuk diuntungkan dari turunnya tarif ekspor. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita lihat dulu artikel berita ini. Hari ini kalau berita bahwa Luhut minta Sri Mulyani turunkan tarif pungutan ekspor kelapa sawit. Dan kemarin ada berita bahwa Dewan Sawit usul diskon pajak ekspor CPO untuk dongkrak harga TBS. Harga TBS itu adalah harga tandan buah segar. Dan sekarang kita lihat apakah dampaknya apabila harga tarif ekspor ini diturunkan. Ini masih usulan, belum pasti diturunkan. Tapi sekarang kita lihat bagaimana grafik dari saham-saham di sektor CPO saat ini. Saham pertama akan saya analisa adalah saham SIM. SIM hari ini naik 0,45% ke harga 444. Dan bisa kita lihat di grafik, dalam 2 minggu terakhir ini memang saham SIM trennya bergerak turun. Dan saat ini masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Dan garis EMA 50 pun saat ini telah berpotongan dengan garis EMA 150. Tapi beberapa hari terakhir ini jika kita lihat, SIM mencoba untuk bergerak sideways. Dengan support saat ini bisa kita lihat di harga 440. Tapi resisten saat ini di harga 450. Dan setelah menyentuh harga 440, SIM sempat rebound tapi bisa kita lihat menyentuh harga 450 masih gagal break. Dan garis MACD jika kita perhatikan saat ini masih bergerak turun. Dan dari data broker summary jika kita lihat walaupun hari ini naik masih ada distribusi, asing juga masih distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman mau entry saham SIM, sebaiknya wait and see dulu. Paling aman adalah tunggu SIM berhasil naik di atas harga 450 atau break harga resisten ini, baru teman-teman entry dengan target jangka pendek di sekitar harga 470. Jadi daripada teman-teman coba entry di sekitar support 440, apabila support ini terlewati, maka SIM berpotensi lanjut bergerak downtrendnya. Jadi saat ini, walaupun teman-teman entry pun di sekitar support atau pada saat buy on breakout, tetap harus waspada. Karena secara trend, ini belum ada tanda-tanda reversal trend dan terlihat belum ada akumulasi. Selanjutnya AALI bisa kita lihat hari ini ditutup bertahan di harga 940. Sebelumnya sempat turun di bawah harga 9.600, tapi keesokan harinya kembali naik, tapi tetap masih melanjutkan penurunan. Jadi secara tren saham AALI juga saat ini trennya masih bergerak downtrend. Dengan support jika kita lihat saat ini di sekitar harga 9.300. Jadi support di 9.300, resisten terdekat saat ini masih di 9.600. Yang sebelumnya merupakan support dari saham AALI. Dan garis EMA 50 dan 150 pun bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan bergerak turun. Sedangkan untuk garis MACD saat ini mulai bergerak naik. Untuk saham AALI bisa kita lihat walaupun hari ini tidak naik maupun turun, masih ada distribusi. Sedangkan asing terlihat melakukan sedikit akumulasi. Jadi untuk saham AALI pun apabila teman-teman mau entry sebaiknya wait and see. Karena saat ini selama AALI masih gagal naik di atas harga 9.600, saya lihat potensinya masih ada potensi sideways cenderung bergerak turun menuju zona support berikutnya di 8.800 sampai harga 9.000. Dan bisa kita lihat hari ini juga belum ada akumulasi. Dan berikutnya di SNG bisa kita lihat saat ini juga trennya masih bergerak downtrend dengan resisten di 490 dan support di 470. Hari ini di SNG juga ditutup bertahan di 478. Dan garis MACD saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan pada perdagangan hari juga masih ada sedikit distribusi.
asing juga sama masih distribusi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat pun, saya lihat di SNG masih ada potensi untuk sideways dengan range harga 470 sampai harga 490. Jadi masih ada potensi untuk turun mengetes support ini. Jadi untuk teman-teman mau coba entry, paling aman adalah tunggu di sekitar harga 470. Karena sebelumnya juga saham di SNG sempat turun menyentuh support ini, masih bisa bertahan dan rebound kembali. Jadi bisa coba tunggu di sekitar daerah support ini, atau mau tunggu naik kembali di atas resisten di 490 baru teman-teman entry. Tapi apabila kita beli pada saat break dari harga 490, di atasnya sudah ada resisten psikologis di harga 500. Jadi jaraknya lumayan dekat, jadi harus hati-hati. Dan terakhir, LSIP bisa kita lihat hari ini naik 1% lebih ke harga 1120. Dan secara tren bisa kita lihat saham LSIP juga trennya sebenarnya masih bergerak sideways. Tapi dalam beberapa hari juga memang terlihat bergerak sideways. Dengan support saat ini bisa kita perhatikan di sekitar harga 1100. Menyentuh harga 1100 berhasil rebound, tapi belum sempat naik menyentuh harga 1150, LSIP juga sudah mulai bergerak turun kembali. Dan garis MACD saat ini masih bergerak sideways. Untuk LSIP jika kita perhatikan kenaikan 1% lebih ini ada akumulasi walaupun jumlahnya cuma kecil, tapi asing bisa kita lihat 1 minggu terakhir mulai masuk akumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat menarik untuk dilihat. Pertama karena support di harga 1100 beberapa kali bisa menahan penurunan dari saham LSIP, dan saat ini mulai ada akumulasi. Apalagi asing 1 minggu terakhir sudah mulai masuk akumulasi. Jadi saham LSIP menurut saya masih bisa dipantau. Jadi dibandingkan beberapa saham yang tadi kita bahas, LSIP menurut saya paling menarik karena sudah mulai ada akumulasi dan saat ini berada di atas support yang lebih kuat. Karena di harga 1100 beberapa kali bisa kita lihat mencoba ditembus masih bisa bertahan. Dan untuk saham LSIP juga bisa kita pantau untuk swing trade. Tunggu di sekitar harga 1100. Apabila masih bisa rebound atau bertahan, bisa coba entry dengan target jangka pendek di 1150 sampai 1160. Tapi tetap ingat walaupun kuat berada di atas harga 1100, selama masih gagal break resisten terdekat di 1150 sampai 1160, LSIP trennya masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi ingat, saham-saham yang saat ini saya bahas yaitu di sektor CPO secara tren masih belum bagus. Jadi walaupun kita entry pun sebaiknya hanya trading jangka pendek dan swing trade. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.